Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Malam ini kita akan berbincang bersama seorang praktisi atau pemerhati parenting. Dan beliau ini kalau dibacain eh, apa namanya CV-nya, beliau ini orang yang eh, bahasa Inggrisnya jago banget dan pernah tinggal di eh, Thailand. Nanti sambil saya selipin CV-nya beliau. Beliau ini guru saya, sahabat saya, eh, teman curcol, teman berbagi, dan mutiara hati. Salah satunya adalah eh, ada beliau di belakang setiap apa namanya, setiap tulisan. Mungkin ada sebagian besar dari kita yang kemudian seringkali membaca tulisan beliau. Beliau salah satu dari sekian banyak sahabat saya yang boleh dibilang eh, daftar pustakanya cukup banyak, senang baca sehingga kadang-kadang literaturnya itu pilihan katanya begitu, wow, nemu aja gitu ya. Jadi ya memang eh, setiap kita dituntut untuk membaca lebih banyak. Ini alafu ya, saya masih ada di perjalanan, jadi kira-kira kurang lebih 3 menitan saya akan sampai di kediaman dan saya insya Allah masuk ke jaringan yang lebih lebih proper. Baik, tanpa berpanjang kalam, saya berharap setelah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita, dan ayo kita menghadirkan sholawat serta salam kehadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari golongan orang-orang yang terselamatkan dengan syafaat beliau kelak di akhirat. Baik, tanpa perpanjang kalam, kita langsung hadirkan. Ladies and gentlemen, please welcome Teh Nina Ginasari. Posisi beliau ada di Lampung. Assalamualaikum Teh. Suara saya kedengaran nggak ya? Kok saya nggak dengar suara Teh Nina ya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawadikap. Sawadika. Saya cuma bisa itu ada, nggak bisa yang lain lagi. Damang Teh. Alhamdulillah. Memang Masya Allah. kayaknya deket banget ya. Alhamdulillah. Ngendikan Jawi nggih sakit nggih. Eh, Sekedik mawon. Masya Allah. Jadi berapa bahasa dikuasai sama Teh Nina nih. Teh, kita Ah, malam ini ngobrol soal rumah pembelajar Geria Asuh. mhm. Kepengen kita ngobrol. Sebetulnya kalau jadi orang tua itu justru sedih ketika melihat ada anak-anak yang punya luka asuh. Sehingga kadang-kadang kita sebagai orang tua itu seringkali tidak sadar bahwa yang kita lakukan selama ini atau apa yang kita sebut sebagai bagian yang sudah turun-temurun mungkin ya, kesalahan orang tua, nenek kita dulu begitu, dan lingkungan sebagian besar kita kebanyakan seperti itu. Nah, ini mengatasinya seperti apa Teh? Punten, saya harus pindah eh, device nih. Jadi Baik, mohon izin, nanti bicara saya langsung pindah device nih. Mohon izin. Monggo Teh, silakan. Tafadhali, Maskur. jazakallah Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih atas kesempatan silaturahminya. Hmm, Apa ya? Yang ingin disampaikan atau yang ingin kita diskusikan bersama adalah tentang hmm, pengasuhan.
tentang bagaimana menjadi uh, ibu gitu ya, bagaimana menjadi ibu dengan harapan anak-anak kemudian tumbuh sehat, jiwa raganya sehat, akidahnya, kemudian uh, indah akhlaknya gitu kan, seperti yang diinginkan, seperti keluarganya Rasulullah lah gitu. Kita semua kan sebagai orang mukmin pasti ingin rumah tangga kita sama seperti rumah tangganya Rasulullah SAW, uh, kokoh tauhidnya gitu ya, terus selalu berbahagia di dalam ketaatan, kemudian dalam ilmunya, kemudian luhur adabnya, apa mulia akhlaknya, dalam kesederhanaan, kemesraan, kebahagiaan, dan selalu diliputi barakah dalam setiap episodenya dengan hmm, eh, senantiasa di dalam tarbiyah yang sunnah. Nah, eh, hal-hal seperti itu di dalam koridor pengasuhan atau ke ayah bundaan yang Islami sebetulnya sudah sudah ada apa juknisnya gitu ya di dalam Al-Quran dan di dalam um, hadis-hadis Rasulullah. Yang Ustaz tanyakan, yang udah tanyakan barusan tentang um, luka pengasuhan adalah hal yang populer yang banyak disebut-sebut orang akhir-akhir ini gitu ya, terutama di eranya milenial ini, bahwa uh, uh, kesalahan yang terjadi yang dilakukan oleh seorang bunda atau seorang ayah kepada anaknya itu ada andil dari pengasuhan yang salah yang terjadi di masa sebelumnya gitu gitu. Nah, di dalam teorinya itu kan disebut sebagai inner child gitu ya, sebagai inner child. Nah, teori inner child sendiri ini dikemukakan pertama kalinya oleh seorang yang bernama Carl Gustav Jung. Hmm, si Ji Jung ini siapakah dia? Gitu. Si Ji Jung ini adalah murid yang sangat fanatik dari Sigmund Freud. Nah, bapak dari ilmu psikoanalitik gitu. Nah, di antara murid-murid Freud ini, Jung ini adalah yang paling fanatik, paling militan, selain uh, uh, dan mereka ini apa di antara tokoh-tokoh kaum Yahudi yang cukup militan. Jadi si Jejung ini memiliki masalah pada ceritanya tuh, si Jejung ini memiliki masalah dengan ayahnya. Kemudian dia sangat dendam gitu kepada ayahnya dan uh, tidak suka sangat tidak suka kepada bapaknya ini. Dan problem psikologisnya ini tidak terselesaikan, tidak terkelola dengan baik sampai tiba masa dewasanya. Sampai tiba masa dewasanya, bahkan dalam sejarah tercatat bahwa si Jung ini selingkuh gitu ya, selingkuh sehingga yang menjadi korban adalah istrinya sebagai bentuk dendam kepada ayahnya, sebagai bentuk dendam kepada ayahnya. Nah, dia ini membuat teori bahwa ada yang disebut sebagai inner child. Sebagian ada yang menyebutnya sebagai anak bayangan, gitu ya, anak bayangan. Nah, atau beberapa istilah lainnya, tapi kita cenderung menyebutkan teori aslinya saja, yaitu inner child ini. Nah, sebutan anak bayangan itu karena di dalam teori Jung ini itu ada bahwa uh, orang itu memiliki dirinya yang sejati dan dia memiliki diri bayangannya.
Gitu. Jadi selain diri sejatinya dia, ada diri bayangannya. Nah, kemudian poin dari inner child ini, sebelum kita terlanjur melangkah lebih jauh ini, ada tempatnya kah di dalam din kita, gitu ya? Ada tempatnya kah di dalam agama Islam? Gitu. Apa yang dialami itu kemudian yang dialami oleh Jung itu kemudian oleh dia diteorikan jadi sebenarnya teori itu bukan menjadi teori yang sudah absah yang disepakati oleh seluruh ahli psikologi gitu. Kemudian Baik, iya, jadi nanti ada banyak eh, eh, titik-titik di mana teori-teori ini eh, berseberangan dengan teori psikologi yang lainnya gitu. Kalau baik, secara teori itu seperti itu, Ustaz. baik. Punten teh, boleh kameranya ditundukin sedikit ya, jadi tetap bisa agak gitu, agak Masya Allah. Di Lampung hujan teh? Hujan, iya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Rata berarti ini. Insya ya, Allah ya. Di alhamdulillah. kita juga terus banget di Jakarta. Baik. Eh, jadi memang ada luka pengasuhan yang begitu membekas, yang kadang-kadang orang merasa enggak, sekarang saya udah ini kok, udah baik kok, saya udah enggak punya dendam apa segala macam. Tapi kadang-kadang dalam bersikap, seseorang itu kadang-kadang punya bagian yang tidak bisa dipungkiri bahwa dia menjadi lebih kasar, dia menjadi nggak punya empati, dia eh, menghadapi sesuatu itu dengan keras, begitu mudah marah dan seterusnya. Itu hal-hal yang seharusnya memang tidak kita eh, inginkan muncul dari seseorang. Tapi eh, toh yang seperti itu biasanya ya mohon maaf, em, satu mungkin nggak ngaji, yang kedua tidak pernah belajar tentang seperti yang sering saya ngobrol sama Ustadz Ruli bahwa eh, tidak ada akademi suami istri, tidak ada institut ayah bunda gitu yang kemudian kita menjadi apa ya, seringkali keluarga Raba-raba. trial and error terus gitu. Jadi gimana ini menyelesaikannya, kadang-kadang ya kami para konsultan ini dikontak kalau kesulitan-kesulitan, Ustadz gimana ini anu segala macam dan seterusnya, dan kadang-kadang bagian itu membuat kita menjadi loh gila ada masalah aja saya yang dicari, giliran awal-awal apa namanya disuruh belajar ini itu apa segala macam kok ya susahnya minta ampun ya gitu. Itu yang kadang-kadang membuat kita menjadi eh, kalau mau belajar itu kadang-kadang gini teh, ada kita sebagai orang tua ada yang merasa bahwa oke, saya harus belajar tapi mulai dari mana? Oke, saya harus belajar tapi anak saya udah keburu gede. Oke, saya harus belajar tapi bagian part yang mana? Karena dunia psikologi ini lebih banyak kemudian kita mengadopsinya dari barat kan teh. Betul, betul. Dan psikologi Islam itu sangat sedikit sekali apa namanya literatur yang mendukung itu gitu. Kalau ada mungkin ya agak-agak ke sini sudah mulai itu dikumpulkan. Padahal nggak tahu ya, hemat saya kalau orang mau ngaji tuntas sampai khatam Adabul Mufrad, Riyadus Shalihin, Arba'in Nawawi, menurut saya udah clear sih gitu. Tiga kitab itu gitu. Menurut Tete gimana? Mangga. Iya, betul seperti Ustaz sampaikan tadi bahwa kita dalam berkeluarga ya tidak ada tidak ada sekolahnya, tidak ada sekolah khusus calon ibu gitu ya, atau calon istri, calon menantu, atau calon ayah gitu ya. Ya. Uh, ini yang membuat uh, uh, kita harus membuat belajar itu kan bukan hanya di sekolah gitu kan ya, Ya. belajar itu bukan hanya di sekolah dan seperti saya selalu menyampaikan di setiap kesempatan bahwa um, uh, alam tak kambang menjadi guru. Alam Hmm. tak kambang menjadi guru. Kalau kita mau masuk ke Universitas Andalas, UNAN, di
depannya gerbangnya tertulis alam tak kambang menjadi guru. Ya, Mengingatkan saya kepada saat kita bangun dari lena malam kita di surat Ali Imran ayat yang ke-190 bahwa uh, dalam bertukarnya malam dengan siang, segala apa yang Allah ciptakan itu seluruhnya terdapat ayat-ayat Allah bagi orang ya, yang menggunakan akalnya. Nah, terkait uh, uh, pengasuhan yang terlanjur salah itu, ya, kemudian dari mana kita memulainya gitu kan? Ya betul kata Ustadz, sesungguhnya kalau ngaji saja baca Al-Quran dan bukan hanya sekedar baca cepet-cepetan lalu tanya-tanyaan sudah sampai di juz berapa atau sudah ya, berapa hafalannya kita, tapi kita cenderung memahami, mentadaburi dan memetik ibrohnya gitu dari apa yang kita kaji itu, karena di 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 dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu sudah banyak sekali contoh dari generasi salafus saleh ya, tentang uh, bagaimana kita berumah tangga, ya, tentang bagaimana kita seharusnya menjadi ibu, tentang seharusnya bagaimana kita menjadi ayah. Jadi mulai dari Al-Quran gitu ya. Bahkan sebelum sholat pun kita harus baca Al-Quran dulu, begitu kan ya Ustadz ya? ya, ya, Nah, kita ini kan kadangkala untuk hal-hal yang katakanlah makan gitu ya atau minum gitu, kita lebih concern nih, lebih 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 hati-hati apakah ini halal, apakah ini aman, apakah ini baik gitu. Hmm, Makan minum itu kan sebetulnya hanya urusannya kemudian dengan kesehatan fisik ya. Padahal kalau kita berumah tangga, berkeluarga, itu urusannya panjang. Ya, hmm, urusannya banyak sekali. Nah, maka sesungguhnya yang lebih punya eh, urgensi untuk diperhatikan adalah bagaimana kita berkeluarga secara Islami ini, secara benar, supaya kemudian melahirkan generasi-generasi idaman yang tidak memerlukan koreksi di akhir. Jadi, kalau kita mau repot di awal, maka ya, kita tidak perlu repot di akhir, gitu. Kita tidak perlu repot di akhir uh, yang barangkali tidak bisa kita tanggung, gitu ya, kerepotannya. Jadi edukasi itu sebetulnya harusnya dimulai dari awal untuk melahirkan anak-anak yang merdeka. Dalam bahasa ibunda, dalam bahasa ibunda Hannah binti Fakut itu uh, disebut dengan muararah gitu ya di hmm, surat Ali Imran ayat yang ke-35 kalau saya tidak salah ya, mengingat ya. Jadi bahkan edukasi itu dimulai sejak janin masih dalam perut. ah, sepakat. Iya, sejak janin di dalam perut uh, Punten teh, Ali saya Imran berapa teh? 35 kalau saya nggak salah mengingat Ustadz. Siap. Imran Lanjut ayat teh, lanjut. 30. Iya. Ah, ya, siap, siap. Iya, jadi eh, Bunda Hana pada saat itu ketika beliau sadar bahwa beliau hamil, em, bernazar kepada Allah, ya Allah, jadikanlah apa yang berada di dalam rahimku ini adalah menjadi seorang murarah, orang yang hanya menghamba kepada Engkau. Hmm, Gitu, Masya Allah. Ya, jadi di masa itu ada yang disebut murarah. Murarah itu adalah ketika anak-anak itu belum balik, maka orang tua itu mempersembahkan anaknya untuk mengabdi di Baitul Maqdis, gitu. Jadi kalau di kita kan sekarang ada merebot ya yang melayani ya, kepentingan ya, jamaah. Nah, ya. dulu itu di zamannya Bunda Hana itu dikerjakan oleh anak-anak sefareal gitu Hmm, hmm, untuk hmm. melayani kepentingan para jamaah. Nanti setelah balik, mereka baru ditanya mau terus lanjut di situ atau mau melanjutkan di luar gitu. Masya Allah. Jadi terbiasa untuk melayani orang lain, ya. Betul, Terlatih, terlatih untuk membantu orang lain atau melayani, betul berkhidmat dalam eh, kebaikan, dalam kebaikan. dalam Masya Allah, ketaatan. Masya Iya, Allah. berkhidmat dalam ketaatan. Dan murarah itu, kata murarah itu kita sekarang mengenal kurikulum merdeka ya. Nah, harusnya melahirkan pembelajar-pembelajar yang merdeka. Nah, di dalam
koridornya Bunda Hana tadi di surat Ali Imran ayat yang ke-35 tadi, Ya, yang disebut dengan yang hanya menghamba kepada Engkau, itu Murarid yang merdeka. Ketika kita hanya menghamba dan mengharap kepada satu ilah gitu ya, Allah saja, maka kita bebas dari penghambaan kepada yang lainnya. Kita bebas dari penghambaan kepada zat selain Allahnya. Nah, indeed, indeed. iya, maka merdeka itulah harusnya seperti itu. Jadi kita tidak perlu menghamba, tidak perlu tidak perlu menghamba, tidak perlu mengharap kepada zat lain selain Allah. Nah, menjadi ibu, menjadi orang tua itu harusnya bukan menjadi tempat anak untuk bersandar, tetapi yang menjadikan anak tidak perlu bersandar kepada selain Rabb-nya. I Gitu. see. Jadi Ya, ya. yang tidak memerlukan jadi memberikan teladan, memberikan bimbingan bahwa Allah lah satu-satunya tempat kita menggantungkan harap. Gitu. Punten teh, motong sedikit. Saya. Jadi ketika eh, orang tua atau bunda dalam hal ini terlalu sayang kepada anak sehingga takut lecet, takut luka, takut ini itu apa segala macam, seharusnya eh, agak dikurangi rasa takutnya sehingga biarkan anak lecet, biarkan anak luka, biar dia punya empirik yang membuat dia menjadi eh, matang. Nah itu eh, kan kadang-kadang kita lebih sering teknisnya tuh di usia berapa tepatnya melakukan itu, pada umur berapa apa dan segala macam dan seterusnya. Padahal kalau kita lihat kematangan yang kemudian kan gini ya Teh Punten, saya agak melihat bahwa Islam ini kan integrated system of life, minhajul hayyah, yang kemudian secara holistik mengatur kehidupan kita, Hmm. yang kita kadang-kadang lupa bahwa kita cuma diminta untuk menjalankan sesuai dengan penggenapan kemampuan kita. Artinya eh, tidak ada template yang berlaku default untuk diberlakukan ke semua keluarga. Nah, keluarga ya. Karena iya, jadi Rasulullah SAW itu tidak sama dengan Nabi Ibrahim, Hmm. tidak sama dengan Nabi Adam, tidak sama dengan eh, Nabi Yusuf alaihissalam, tidak sama dengan eh, Nabi Isa alaihissalam, tidak sama. Jadi punya spesifikasi yang begitu luar biasa sehingga sebetulnya cukup dengan memperhatikan para nabi yang 25 itu, Ada banyak prototipenya template. betul, Hmm. template-nya jadi banyak, tinggal Iya. kita mau anak yatim ada pada Rasul gitu, yang Hmm. bapak ibunya lengkap ada pada Ishak gitu kan, yang ibunya hebat ada pada Ismail dan seterusnya. Itu yang kadang-kadang kita ya balik lagi teh karena nggak baca Qurannya, jadi Hmm. ya nggak ngeh gimana mau mentadaburinya itu gitu. Jadi kadang-kadang ya punten pisan, kadang-kadang membahas Al-Qur'annya juga ya udah ngurut kacang aja. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa terus ya tanpa ada kepentingan. Hei, kita ini sedang butuh ayat yang kemudian bisa kita terapkan untuk kehidupan keseharian kita. Kita nggak butuh ayat yang agak apa ya jauh dari ruang ruang hidup kita yang selama ini. Kita loh yang hari ini kena kena persoalan apa nyamuk Walbochia gitu. Kita yang berhadapan dengan pilpres yang begitu penuh apa namanya Dinamika. eh, luar biasa gitu. Jadi belum lagi digempur dengan anak-anak yang gadget freak, belum lagi ya Allah ini kayak kayak yang mana yang mesti diselesaikan dulu ya kadang-kadang bagian itu karena tadi itu tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pusat eh, apa namanya penyandaran penuh, maka jarang betulnya bunda yang mengajarkan kepada anak, nak bersandarlah kepada Allah, jangan bersandar kepadaku. Ini kan kadang-kadang lendotan dipegang, dikuil-kuil, diuel-uel saking lucunya. Hmm. Ya kalau bisa ya ini kulindungi dengan segenap jiwa raga, nggak boleh lecet, nggak boleh luka tadi itu teh. Hmm. Hmm. Gimana bisa bisa masuk ke ranah di mana kemudian ketika
Kalau contoh idealnya mungkin ada di Nabi Ismail gitu ya, ketika Ibunda Hajar apa namanya eh, ditinggalkan sama Nabi Ismail. Kalau kita lihat surat 37 ayat 102 itu kan kelihatan betul produk produk tauhid eh, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam 8 atau 10 tahun baru menghampiri, baru mengunjungi, baru bertandang ke tanah Hijaz. Selama itu beliau di Palestina bersama Ibunda Sarah. Terus kemudian bisa muncul sosok Ismail yang 8-10 tahun nggak ketemu sama bapaknya, tapi begitu taat kepada bapaknya, tapi mentaatinya bukan bapaknya, mentaatinya justru kepada Allah. Itu ini sepertinya ada the untold stories of Hajar gitu ya, yang kemudian loh kok hasilnya kayak gitu ya, apa yang dilakukan sama sama Ibunda Hajar kalau perspektifnya Teteh kumaha? Iya, eh, betul kata Ustaz tadi. Pertama tentang template itu, tidak ada template yang hmm, pas untuk semua keluarga. Tidak, Ya. bahkan antara kakak dan adik aja kan berbeda. Hmm. Jadi beberapa bunda datang kepada saya bertanya, Teh, gimana ya? Kok saya padahal ngasuh apa membesarkan atau mendidik si sulung sama yang tengah ini sama loh Teh, nggak Hmm. dibeda-bedain gitu. Ya. Tapi kok hasilnya beda? Itu kuncinya kata saya. Salahnya di situ. Hmm. Jadi disamanya itu karena kebutuhan setiap individu itu berbeda. I see. Gitu. Jadi setiap template itu kan harus di tailor gitu ya, harus di tailor Ya, lagi, harus di custom ya. harus di custom, harus di fine tune lagi gitu supaya dia betul-betul kayak kalau kita beli baju online gitu. Fitting dulu ya. Iya, Hmm. ukurannya misalnya S gitu. Nah, S-nya ini kan orang berbeda. Ada yang harus di kupnat lagi, kupnat apa ya namanya itu. Ada yang harus dikecilin Skeng. ini, ada sekeng. Ya. Jadi eh, tidak ada template. Nggak kayak kita pergi ke puskesmas. Mohon maaf. Tapi di beberapa puskesmas masih berlaku kayak gini. Orang datang gitu ya, orang datang di pintu masuk. Depan. Hmm. Iya, pintu masuk itu belum diperiksa, belum duduk, obatnya udah disiapin. Satu putih gede itu, satunya kuning, ya kan? Satunya yang lonjong agak pink gitu. Semuanya, mau dia sakit paru, mau dia sakit jantung, mau dia sakit, semuanya sama kayak. Kan nggak kayak Allah. gitu, Ya, parenting ya, kan ya, nggak ya, kayak gitu ya, kan harusnya ya, gitu. ya, 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 Jadi ya, ya. makanya tidak ada template yang pas untuk setiap keluarga. Kita harus tetap tailor, harus tetap fine tune, dan yang paling tahu ibunya. Yang Masya paling tahu Allah. ibunya yang mengetahui uh, perubahan air mukanya kalau begini, Ya, ya. perubahan kan begitu ibunya yang paling tahu. Hmm. Ini Nah, begidiknya begidik pipis atau begidik empuk gitu mesti iya. mesti apal banget. Tapi punten sekedar sebelum kita ngomong lebih panjang lagi. Teteh berapa lama di Thailand? Ya lama Ustaz, 1 tahun. 1 tahun itu ketemu sama model-model begitu kan punten ya. Saya Hmm, nggak tahu Teteh tinggal di mana gitu. Tapi ngelihat anak-anak Thailand itu, aduh serem gitu ngelihatnya. Saya nggak tahu ya apakah apakah semuanya begitu. Saya belum belum pernah ke sana sih. Tapi kalau ngelihat Thailand itu kok kayak serem ya. Saya serem sih ngelihatnya anak-anak atau karena apa yang saya perhatikan itu justru anak-anak yang salah asuh diasuh sama orang yang hermaprodit gitu ya, nggak jelas jenis kelaminnya gitu, itu kan jadi diasuh sama eh, layar. Anak-anak sekarang kan diasuh sama layar, Ustaz. ya ya ya. Gimana teh kalau di Thailand gimana teh? Em, saya nggak tahu ya, apakah di dalam agama mereka yang sebagian besar adalah Buddha. Buddha itu, Ya apakah eh, transgender itu dilarang atau tidak? Saya tidak ya paham ya tentang ya aturan agama ya mereka. ya ya, itu Tapi jadi poin juga tuh ya. betul ya, karena Hmm. mereka sesungguhnya sangat taat beragama gitu. Hmm. Bahkan di setiap toko, di setiap warung sekecil apapun pasti ada patung Budanya dan di Ya. depannya ada banyak sesajen. Sesajennya macam-macam, Ustaz. Ada
mil kita, mil kuat gitu ya, apa aja semuanya yang dijual di situ itu jadiin sesajen pisang dan selanjutnya. Nah, memang apa yang terjadi di sana adalah jadi saya tinggal di sebuah kondo di dekat KBRI. Oh, oke. Ya, di lantai paling bawah itu ada minimarket gitu ya, ada minimarket dan yang jaganya itu saya nggak tahu sampai saya sekarang saya pulang itu laki-laki apa perempuan gitu yang Ya Allah. jaganya itu. Nah, orang-orang di sana itu udah kalau misalnya kita sekarang pergi ke Bangkok, Ya. dia perempuan, besok belum tentu ketemu lagi tuh dia sebagai perempuan. Jadi sesering itu secara statistik terjadi transgender Ya Allah. gitu. Ya Allah. Nah, bahkan terminasi kehamilan itu ditawarkan kepada semua ibu yang hamil di usia 4 bulan, di bawah usia. Wow. Jadi kalau mereka melihat misalnya secara medis ada ini ada kemungkinan untuk begini, ini ada kemungkinan untuk begini, apakah mau diterminasi gitu. Itu jadi saya mendengar sendiri dari seorang sahabat yang pada saat itu hamil di sana gitu. Padahal itu di rumah sakit Advent, di rumah sakit Advent. Jadi ditawarkan untuk boleh kalau mau diterminasi, kalau mau diaborsi sekarang kehamilannya dihentikan karena ada resiko ini itu dan selanjutnya. Ya. Begitu. Masya Allah. Masya Allah. Se Luar biasa. Sebebas itu gitu. Sehancur itu, separah itu ya. Oke, mungkin faktor agama juga jadi pengaruh. Ala kulli hal. Kalau kita kembali kepada pokok permasalahan kita bahwa menjadikan rumah pembelajar atau gria asuh ini seharusnya kan setiap orang tua harus jadi pendidik, dia harus jadi pelatih, dia harus jadi pembina, dia harus jadi pembimbing gitu. Yang kemudian punten banyak orang tua yang kemudian para ibu ya biasanya nggak sabar. Ah, kamu lama ngerjain gini aja, sini biar mama yang kerjain. Itu bagian yang kemudian pertama mungkin secara nilai bagus, secara PR bagus, tapi ibunya lupa bahwa anaknya jadi nggak bisa apa-apa. Satu. Kemudian ketika ada pola yang kemudian membuat anak membiarkan anak mengerjakan sendiri, membuat PR-nya sendiri, membuat prakarya sendiri, itu justru memperkaya mereka meskipun hasil yang dicapai itu saat itu ya capaiannya adalah mungkin berantakan, mungkin nggak rapi, warnanya belepetan, lemnya acak adul apa segala macam, tapi itu hasil yang kemudian memang dia akan belajar dari situ nanti, oh for the next ini nggak bisa digituin dan seterusnya. Kan istilahnya alah bisa karena biasa. Jadi ngelem atau mewarnai lah yang paling gampang. Dulu tuh kalau kalau misalnya mewarnai itu, kalau misalnya berhadapan sama Pak Tino Sidin kan mau yang keren banget, mau yang biasa aja, mau yang jelek kan tetap bagus kan gitu. Itu sebetulnya agak tidak mendidik kalau menurut saya gitu ya. Tapi untuk karena acaranya acara TV yang memang ya Pak Tino Sidin lah gitu, yang membuat orang jadi Tagline-nya. iya jadi semangat semangat semua untuk ngirim itu meskipun ya harusnya nggak gitu gitu kan ada bagian yang kemudian harus di custom tapi memang bukan bukan itu apa ajangnya tapi maksud saya gini setiap orang tua itu setidaknya punya kesadaran yang seperti apa yang harus kita gugah mereka. Halo, hari ini yang terjadi seperti ini loh, gitu. Itu bagian yang mananya dulu, Teh? Iya. Eh, Kalau kata Ustadz tadi tentang apa prakarya yang dikerjakan ibunya, masa Iya. aku aja nggak bisa gitu ya. Hmm, Nah, hmm. nah itu menumpuk luka gitu ya, menumpuk luka Nah, di dalam anak itu. Dan ya. yang harus kita sadari adalah ibu ini, si bunda ini membandingkan karya anak TK dengan karya seorang S1 atau S2 yang Oh bundanya alah, dia kan oh begitu. alah, Iya, jadi bencana itu. iya dia membandingkan indikator penilaian dari seorang katakanlah yang sudah sekolahnya juga udah berapa belas tahun kan gitu bundanya dibandingkan dengan anak yang
Baru pegang krayon Iya, 4 baru kali. pegang 4 kali, dan yang satunya sudah patah duluan gitu. Nah, itu Sisa turunan kakaknya lagi. turunan kakaknya itu kan bukan apa, apple to apple Ya, comparison ya, ya, juga. ya. Kalau ibunya mau sedikit cerdas saja gitu ya, Hmm, nah, hmm, sedikit hmm. berpikir apa itu Over expectation ya teh. betul, dan itu kemudian membunuh kreativitas, menjadikan anak jadi Hmm. inferior, merasa inferior, apa aku nggak Ya, bisa. akhirnya ngebully diri sendiri ya. Betul, akhirnya dia melabeli diri sendiri dengan hal-hal yang negatif gitu. Dan jangan lupa apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan itu kan bisa menjadi doa. Bisa saja Ya. kemudian Allah verifikasi gitu kan apa yang diucapkan itu. Hmm. Menjadi hal yang bersifat agak permanen di dalam diri anak itu. Jadi Tidak bermaksud berdoa, tapi malah mhm. jadi doa ya. Iya, karena ada saat-saat ketika semua ucapan itu kan doa, gitu kan. Ya, Ketika kalau ingat novelnya Andrea Hirata, yang bagaimana mana? Judulnya apa? yang Laskar Pelangi yang awal, Oh, Masya kan? Allah, ya. Bagaimana mimpi-mimpi mereka dipeluk oleh malaikat itu ketika pernah mengatakan bahwa saya akan pergi ke Perancis, saya akan pergi. Ternyata betul, betul, Hmm. dan itu memang betul terjadi. Itu terjadi pada diri saya juga sebetulnya. Hmm. Jadi pada saat saya pertama datang ke Bangkok itu, jadi kondo saya itu kan eh, bersebelahan dengan hotel. Hmm. Jadi otomatis suka banyak sekali tamu, pengunjung, dan kemudian ada bis tingkat gitu ya. Bis tingkat. Saya Ya, belum pernah naik bis tingkat udah ya. di Indonesia. Belum pernah naik bis tingkat. Terus kalau saya dari kajian di KBRI gitu ya, ada kajian di KBRI, pulang ke rumah, KBRI ke rumah saya itu sekitar 5 menit jalan kaki. Hmm. Saya ngelihat bis tingkat itu, cuma bergumam di dalam hati, aku pengen naik bis tingkat itu dan pengen di atas gitu ya, dan pengen di atas. Sebetulnya udah cuma segitu, itu adalah awal-awal saya datang ke Bangkok. Ternyata Allah kabulkan keinginan saya itu dengan saya harus berhaji, kan saya berhaji dari Bangkok udah. Oh, Masya Allah. Ya, saya berhaji dari Bangkok. Pada saat itu ceritanya seru karena bersamaan dengan ditutupnya bandara Suvarnabhumi pada saat itu, pada Oh, saat oke. demo kaos merah kaos kuning itu. Nah, Oke. maka kemudian kisah itu ditulis oleh abahnya anak saya di dalam sebuah memoir buku namanya Haji Ngeteng. Ya. Bukunya Haji Ngeteng. Nah, itu uh, ceritanya kita yang saya sudah terlanjur pulang ke Jakarta, ke Lampung, kemudian mencari tiket ke Jakarta malam itu, diinstruksikan oleh travel yang ada di Bangkok untuk berkumpul saja di Bangkok, nanti entah bagaimana berangkatnya gitu ya. Hmm. Akhirnya kami berangkat dari Lampung kemudian ke Jakarta, baru kemudian dari Jakarta mencari penerbangan yang menuju Bangkok, tidak ada. Akhirnya kami mendapatkan penerbangan ke KL, dari KL ke Krabi, dari Krabi ke Bangkok itu kami harus naik bis. Masya Allah. Naik bis, dan itu belum bis tingkat. Itu kami naik ke van lah gitu ya, bis besar seperti itu, Ya. berkumpul di Bangkok. Ternyata, to make the long story short, keberangkatan tidak bisa dari Suvarnabhumi, tapi kami harus berangkat dari Phuket. Dan Phuket itu Hmm. adalah di selatan lagi, jadi kami harus balik lagi ke Allah. selatan. Masya Dan Allah. itulah event saya naik bis tingkat itu. Dan dapat 1.000 di atas ya? kilometer. Iya, Dapat di atas 1.000 ya? kilometer Ustaz. Allahu Kenyang Akbar. betul, gitu kenyang. Masya Allah. Itu Jadi nggak takut deh di atas itu teh kan nggak ada supirnya nggak di ada atas teh. supirnya. Iya, itu saya pada saat itu saya teringat pada saat itu bahwa ya Allah, saya pernah berucap bahwa pengen naik ini dan lama gitu ya. 1.000 kilometer itu kenyang. Dikasih lama bener. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah kepada ibu-ibu, gitu aja nggak bisa. Nah, Hmm. itu ibu yang mengucapkan pada anaknya dengan penuh kemarahan, dengan nada yang tinggi gitu ya. Hmm. Itu aja nggak bisa. Nah, jangan-jangan itu kemudian divalidasi oleh Allah menjadi betul. Gitu.
Nah, Ada banyak orang tua yang terobsesi apa yang dia tidak dapatkan, dia tiba-tiba timpakan kepada anaknya dan seolah-olah anaknya adalah pewaris apa yang belum dia dapatkan. Itu lain lagi apa masih nyambung tuh Teh? kayak kesempatan keduanya gitu ya. Iya. Sebenarnya sebenarnya kalau dalam konteks positif, ya tidak apa-apa dia memberi, Hmm, tapi jangan dikunci. Artinya oke. bila ternyata anak itu pun passionnya tidak di situ, gitu, ya sudah buka kesempatan lain untuk mencari passionnya di mana. Gitu. Jadi menjadi orang tua itu kita ini seperti pencari harta karun, kita ini seperti penyelam yang mencari harta karun. Jadi, oh, ini bukan. Berarti kita masih melanjutkan penyelaman kita mencari di tempat yang lain, gitu. Jadi jangan ketika gagal kemudian dikecil-kecilkan Hmm. nyalinya gitu ya, sehingga anak tidak berani lagi mencoba. Nah, yang harus diperhatikan adalah harus menjadikan anak eh, cinta kepada ilmu gitu. Semoga itu menjadi wasilah ditinggikannya derajat anak itu kepada ilmu. Jadi bukan Cara hanya, cara praktisnya gimana Teh? Yang sederhana aja. ya, eh, jadikan kegiatan belajar itu adalah kegiatan yang menyenangkan, bukan Ah, I sebagai see. beban, bukan sebagai beban. Seperti halnya Rasulullah SAW Salam, salam, barangkali. ketika mengasuh cucunya ah, Sayyidina Hasan Hussein. Hasan Ya, dan Husain gitu. ya, Ketika sholat kemudian dijadikan kuda-kudaan seorang Rasul loh gitu ya. Sampai sampai dan dalam sholat jamaah pula gitu. Sampai ya, jamaahnya ini Rasul apa sakit atau gimana ya, gitu. ya. Lupa bagaimana? Iya, tapi pada saat itu kalau saja Rasulullah kemudian menghardik gitu ya, Hasan Hmm, Hussein hmm, itu, hmm. kita tidak tahu jadinya ujungnya akan seperti apa. Hmm, Tetapi dengan seperti itu kemudian tercatat di dalam sejarah bahwa Hasan dan Hussein adalah orang yang sangat mencintai sholat. Masya Allah. Karena ternyata orang sholat itu tidak 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 orang yang Serem. sholat itu tidak bukan orang yang nyeserem Hmm, gitu, hmm, bukan hmm, orang yang hmm. menyeramkan gitu. Menumbuhkan seperti itu, maka ciptakan kegiatan belajar itu adalah kegiatan yang menyenangkan. Tuh, jadi, Ini kadang-kadang anak-anak begitu masuk ke masjid aja, heh, jangan berisik. nah, Itu kan serem banget jadinya. jadi sebetulnya ketika kita ingin ingin mengajak anak-anak ke kajian atau ke masjid, ada diskusi dulu sebelumnya dengan mereka. Preconditioning. Iya, adek atau kakak, abang, bunda mau kajian 2 jam di masjid. 2 jam itu kalau dihitung gitu, dengan bahasa mereka yang Ya, difahami oleh mereka. Kalau dihitung itu adek menghitung sekian banyak gitu ya. Nah, adek mau ikut atau mau di rumah mewarnai saja gitu kan? Kita tawarkan opsi-opsi supaya dia mendapatkan opsi yang mana nih yang akan lebih menyenangkan untuk dia. Kalau adik di rumah, kalau abang di rumah, abang ngapain misalnya gitu. Abang boleh nonton misalnya video akal atau abang boleh apa namanya video interaktif yang sambung ayat, kita sediakan alternatif. ya. Tapi atau abang mau ikut sama bunda boleh, tapi nanti di sana akan ada banyak kabel. Abang nggak boleh lari-lari, nanti abang kesandung gitu. Nanti di sana akan ada banyak ibu-ibu yang bisa saja konsentrasinya terganggu kalau kita bersuara keras. Jadi abang bisa nggak kalau kalau di sana abang suaranya tidak mengganggu orang-orang yang Ya, sedang belajar gitu. Jadi ada preconditioning ya. iya Hmm, dari hmm, jadi hmm. bukan ujuk-ujuk ketika sudah sampai di sana berisik gitu. Jadi mereka akan melihat mendapati masjid itu sebagai sebuah tempat yang Menyenangkan. tidak ramah gitu ya Hmm, kalau kalau ya, mereka melihat bahwa enggak gitu. Jadi ya. sebetulnya Nggak masjid seru. enggak seru. Jadi masjid itu harusnya bukan mengundang anak ke masjid itu bukan dengan cara pasang wifi di masjid kan bukan Hmm, hmm. begitu Ya, gitu kan. ya, ya. Itu jadi malah tidak pada fungsinya jadinya. Oke. Teh punten, ini nggak berasa kita eh,
3/4 jam kita ngobrol ini. Iya. Saya ingin berikan kesempatan kepada para bunda, para ayah, kalau misalnya ada yang berkenan, apa yang kesentil, mungkin ada punya ide yang bagus yang kita bisa sama-sama terapkan, karena tadi tidak ada template yang bisa berlaku sebagai default, karena setiap kita adalah bagian yang kemudian harus mampu menerjemahkan apa yang Allah SWT hadirkan dan Rasulullah SAW contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Tafadhol sahabat MKI dimanapun berada, kalau ada yang mau nambahin apa yang kita perbincangkan sebagai bagian rumah pembelajar atau geria asuh ini, sehingga rumah kita menjadi tempat orang berilmu dan kemudian tidak segan untuk kemudian melakukan eksperimen-eksperimen. Karena jujur saja ketika saya bicara tentang anak-anak saya gitu, saya selalu antarkan mereka ke sekolah itu dengan pemahaman yang ini loh, ini depan kita ini sebelah kanan itu pohon mangga, lihat daunnya. Nah yang ini pohon jambu, lihat daunnya. Jadi itu nggak tahu saya ilmu botaninya kita kan juga juga nggak cuman sekedar oh oke, kena panas, kena debu, kena angin apa dan segala macam. Tapi sesuatu yang oke, ini perjalanan pembelajaran dari mulai rumah sampai ke sekolah. Itu makan waktu sekitar kurang lebih setengah jam atau ya sekitar itulah kurang lebih. Tapi mereka menjadi tahu ini pohon apa, ini pohon apa, ini pohon apa. Dan saya tahu bahwa nggak semua orang punya pemahaman yang sama, tapi setidaknya kita punya mindset bahwa pembelajaran itu adalah bagian yang jadi wajib loh. Allah SWT saja menyatakan dalam surat 17 ayat 36 itu, tidak boleh kita mengikuti sesuatu tanpa kita mengetahui ilmunya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Sesungguhnya nanti pendengaran, penglihatan, dan nurani itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Apa nggak kepengen kita punya aset, kita punya investasi terhadap anak yang kemudian akan menjadi bekal untuk kita kemudian menyelamatkan diri di akhirat gitu ya. Sekali lagi, monggo sahabat MKI mungkin ada yang berkenan untuk mungkin sharing atau bertanya. Kalau ada yang bisa saya jawab, Kalau nggak ada yang bisa saya jawab, ya mungkin Teh Nina bisa jawab. Atau mungkin ada sahabat MKI yang berkenan untuk berbagi. Malam hari ini ada sekitar 65 orang, dikurangin kita jadi 63 gitu. Baik yang sudah besar maupun yang masih kecil, monggo. Tafadhol masykur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke, sambil Umu Akila. Tafadhol masykur. Assalamualaikum, Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustazah, bagaimana menurut Ustazah jika suka memberikan ancaman kepada anak-anak, misalkan kalau tidak tidur cepat nanti jajannya dipotong, kalau tidak mau rojaan denda 50.000. Soalnya kalau tidak dikasih itu, kalau tidak seperti itu Ustazah, anaknya tidak mau, kalau dilembutin tidak Mau mau. disiplin. Niatnya mau mendisiplin. Baik, Jadi baik, ancaman baik, itu. baik, baik. Kita coba jawab ya, Umu Akila. Ya. Tafadhol masykur ya, Teh Nina. Iya, Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Silakan. Masalah setiap ibu itu begitu ya. Itu pilihan yang diambil oleh beberapa ibu dengan ancaman gitu ya, dengan ancaman kalau tidak begini maka tidak begitu. Harusnya Bisa disetarakan dengan reward and punishment atau ya enggak itu gitu kan mestinya? punishment gitu kan, berarti Oke. itu kan punishment. Ya. Nah, sebetulnya kita bisa ada yang disebut dengan positif disiplin ya. Nah, biasanya kita lebih baik mengatakan kepada mereka apa yang diinginkan. Jadi kan seringkali orang tua bilang,
mama nggak mau kalau kamu begini, mama nggak mau kalau kamu begitu, ibu Ya. kita nggak mau kalau kamu. Tapi Tapi yang sosialisasi nggak maunya nggak pernah iya, disampaikan. yang maunya ya jadi maunya itu apa gitu. Tahu-tahu SP1 aja. Iya, jadi Peraturannya nggak pernah dipaparkan. maunya Bunda itu seperti apa, kemudian bila target itu tercapai, maka apa yang dia bisa dapatkan gitu. Hmm, Eh, 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 itunya dulu ya. Iya, lebih lebih jelas di breakdown gitu ya. Bunda maunya ini seperti ini. Kalau kamu eh, apa namanya berhasil misalnya apa setoran Broja. ya berhasil setoran dalam pekan ini sekian Ya. puluh ayat gitu ya misalnya, maka Bunda punya hadiah untuk kamu gitu. Hmm. Eh, Jadi ini ini saya jadi ingat Allah Subhanahu wa taala dalam surat 14 ayat 7 kan, lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum ini ada beres. Jadi basyir wa nadhira ini jadi bagian yang sangat luar biasa. Dan Rasulullah SAW juga gitu juga ya Teh. iya, jadi sebetulnya kalau ingin nasihat kita didengar oleh anak kita, maka kita kalau perkara nasihat kan jagonya Lukman ini ya, Ya, sampai ya. diabadikan oleh Allah di Nah, ini dalam surat kayaknya Lukman. ya itu nggak bisa selesai malam ini kayaknya Teh. Ini yang nanya ada Mbak Yandi dari Hong Kong juga ini. Iya, sedikit saya tentang nasihat Ya, silakan. supaya karena dinasehatin kan nggak dapat katanya. Ya, ya. Nah, tentang nasihat ini, bagaimana caranya supaya nasihat kita didengar oleh anak itu? Sebelum memaparkan nasihatnya, Lukman, di ayat ke-13 disebutkan bahwa ada dua kunci, yaitu syukur dan hikmah. Ya. Jadi, syukur dan hikmah. Artinya, syukur itu bukan hanya kepada Allah, kita juga berterima kasih kepada anak kita. Abang, apa yang sudah baik itu diapresiasi. Jadi jangan Hmm. kayak nggak ada benernya banget gitu anak Ya, kita. ya. Ya. Jadi diapresiasi yang sudah baiknya. Misalnya abang itu masya Allah sekarang bangun sholat subuhnya sudah tidak perlu dibangunin sama bunda lagi. Atau misalnya dia biasanya bangun jam 5 lebih seperempat, tapi sekarang jam 5 lewat 14 gitu. 1 menit selisihnya. Itu Ya, kita apresiasi sekecil apapun, ya. diapresiasi. Jadi berterima kasih dulu atas apa yang dia sehingga dia oh apa yang baik dari gue ternyata dilihat juga sama Ya, gue ya. gitu. Nah, Angkat dulu ya. betul. Jadi Ya. sehingga dia merasa apa besar jiwanya gitu ya. Karena kebaikannya ternyata juga dilihat. Jangan hanya Sama. ketika dia melakukan kesalahan, kelihatan Dicecer. banget, kelihatan banget gitu ya. Kita seringkali mata kita rabun melihat kebaikan yang dilakukan anak Hmm. kita gitu. Nah, lalu setelah syukur adalah hikmah. Ini apa namanya resep untuk supaya nasihat kita didengar oleh anak. Hikmah itu, Positif ya, apa? Positif disiplin tadi itu ya. iya. Masya Hikmah itu Allah. apa? Hikmah itu Siap. apa? Hikmah itu ketika sarah oleh para ahli tafsir ternyata hikmah itu bukan hanya ilmu. Hikmah Hmm. itu ternyata adalah ilmu, pemahaman, dan kalimat yang bertutur. Hmm. Ilmu, pemahaman, dan kalimat yang bertutur. Jadi ketika kita ingin bernasehat kepada anak tentang sebuah bab tertentu, kuasai dulu itu ilmunya, gitu I ya. see. Pahami dengan baik dan deliver kepada anak kita dengan kalimat yang bertutur, enak didengar, tidak dalam nada yang terlalu tinggi, tidak Ya. dalam nada dasar yang terlalu tinggi. Seringkali Pilih kan juga pilih narasi ya. Teh. betul, makanya seorang Ya. ibu itu literasinya harus baik. Karena Hmm. syarat Catat ya, sahabat KPI ya. Literaturnya harus baik. iya, literasinya harus baik seorang ibu itu karena syaratnya tadi syukur dan hikmah seperti Lukman sebelum bernasihat kepada Ya, anaknya. ya. Ya, hikmah itu sendiri adalah ilmu, pemahaman, dan kalimat yang bertutur. Bagaimana mungkin kita bernasihat ketika dalam satu atau dua jurus saja anak kita sudah kan pinteran mereka ya kan, pinteran Ya. dia gitu. Kita dalam satu dua gebrakan aja sudah kalah jurus, maka kita jangan berhenti mengilmui bab yang ingin kita bernasihat kepada mereka. Dan kadang-kadang kita suka pakai Pokoknya langkah. Nah, itu tuh singkat begitu. Baik, Teh, kita pindah ke Mbak Yani ini. hmm, Bu Yani di Hong Kong. Wan An, Wei Iya, Lai iya. Ping.
Iya. Ini Assalamualaikum Hauma. Ustaz. Waalaikumsalam Oh, warahmatullahi ho wabarakatuh. ho ho. Ustaz nih hao mang. Alhamdulillah, wahan hao. Xie Hao hao. Tahu C ya? silakan biar yang Oh, lain nggak ngerti nih, roaming semua nanti. oh, iya iya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Nina. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Yuni warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nina, ini saya mau bertanya mengenai psikologi. Saya kan seorang ibu single mom dengan 2 anak yatim. Saya LDR sama anak di Indonesia, pesantren dua-duanya. Saya bekerja di sini. Ya, Suami sudah meninggal. Nah itu gimana cara menguatkan hati anak? cara menguatkan hati anak yang jauh itu ya. Iya, iya betul Ustaz. Baik. Kita tangkap message-nya, Mangga Teh. Masya Allah. Nah, Bunda Yani, seberapa hebat sih penjagaan kita buat anak-anak? Keren. Mereka di dalam kamar, kita di kamar sebelahnya juga kita sudah nggak tahu apa yang mereka Ya, lakukan. setuju. Ya, mereka melakukan apa, mereka berselancar apa yang ada di dalam layarnya kita tidak tahu, gitu. Yang perlu kita pahami adalah bahwa penjagaan Allah jauh lebih paripurna, Keren. gitu, Keren, Masya Allah. daripada penjagaan kita. Kita ini Ya. siapa sih, gitu ya, makhluk yang lemah, yang itu tadi kealingan dinding aja kan kita nggak bisa nembus apa yang sedang mereka baca misalnya, atau apa yang sedang Ya. mereka misalnya di dalam gadgetnya. Nah, yang perlu kita yakinkan kepada anak-anak adalah bahwa sekarang di era teknologi CCTV itu, saya selalu bertanya kepada anak-anak kalau lagi sesi dengan anak-anak SMP gitu ya, saya bertanya, Kak, kalau kamu ada di bawah CCTV, bagaimana kamu bersikap? Gitu. Ya hati-hati Ustazah, gitu ya. Orang apa yang terjadi di sini sampai di gadgetnya kepala sekolah gitu ya, gitu. Jadi dijaga betul perilakunya kalau di depan CCTV. Tapi tahu nggak bahwa Allah juga sebetulnya punya CCTV? Tidak ada apapun yang engkau ucapkan, yang kalian ucapkan, kecuali semuanya direkam. Surat 50 ayat 18 ya? Iya, Raqibun Atid, terus menerus Raqibun Atid, tidak ada hentinya. Dan CCTV-nya Allah tidak pernah mati listrik. Ya. Dan CCTV-nya Allah nggak ada blind spot-nya. Ya. Nggak ada hilang sinyal. Iya, nggak ada hilang sinyal, nggak ada blind spot-nya. Kalau CCTV-nya di rumah atau di sekolah kan kita bisa ngakalin ya. Oh, sebelah sini bisa nih kita aman nih kita misalnya searching, nggak kelihatan. Tapi CCTV-nya Allah, Masya Allah. Dulu di zaman Rasulullah teknologi CCTV itu belum ada. Belum ada teknologi CCTV itu, tetapi begitu kentalnya keimanan anak-anak pada zaman itu, sehingga ketika ada anak gembala yang diminta untuk menjual kambingnya kepada Umar gitu, ya. Jual aja, ini bukan punyaku, tapi kan nggak kelihatan gitu kan, Umar memuji. Di mana Allah? Gitu, tapi Allah gimana? Iya. Masya Allah, gitu. Belum ada CCTV pada saat itu kan, Ya. gitu. Masya Allah. Jadi begitu Bunda. Jadi katakan bahwa Bunda mungkin jauh, tapi Allah selalu dekat. Masya Allah. Dekat Masya Allah. dengan malaikat-malaikatnya, gitu. Ya. Apapun yang kakak, apapun yang abang lakukan, apa yang abang inginkan, Allah lebih mendengar dan lebih bisa mengabulkan daripada Bunda. Ya. Gitu. Wallahu alam. Semoga menjawab. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi persis seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa surat 37 ayat 102 itu diantaranya adalah bukti bahwa ternyata tauhidnya Ismail yang diajarkan oleh Ibunda Hajar itu ternyata berasal dari kekuatan doanya Nabi Ibrahim yang tauhidnya juga kuat. Artinya
kita bisa mengambil bahwa oke, fine, suami sudah meninggal, tapi ibu punya kekuatan doa. Doa silahul mukmin, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa biar Allah yang memegang hati mereka, memelihara jiwa mereka, apalagi di pondok. Insya Allah kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang sederhana saja dari apa yang kita minta, pasti Allah Maha mendengar dari setiap apa yang kita lakukan. Gitu ya. Kuncinya harus Yani. percaya. Ya Ya, kan harus ya, percaya bahwa doa yakin. kita dikabul ya, karena Yakin. Allah kan tidak akan mengabulkan dari doa dari Yang nggak yakin. Iya, ngapa Iya. dia sendiri juga nggak yakin gitu kan, kata Allah. Kok aku harus Iya, kalau saya boleh ambil dari surat 2 ayat 186, itu Allah SWT menyatakan bahwa jika ada orang yang bertanya kepadamu tentang aku, wahai Muhammad, katakan aku dekat dan aku akan mengabulkan apa saja yang mereka minta. Syaratnya cuma 2. Pertama, taati. 2, yakini. Jadi ketika bicara tentang taati dan yakini, itu bagian yang kemudian membuat kita syarat menjadi dan ketentuannya. gitu. Jadi udahlah, ada Allah gitu. Gitu, Ceyani. Iya. Mudah-mudahan Allah SWT menguatkan anti dan yakin bahwa Allah pasti menguatkan mereka berdua. Barakallah. Amin, amin. Terima kasih, Ustaz. Jangan senang hati, barakallah. Yang lain monggo silahkan. Nggak beratur ya, jam 9 aja ini. Ini kayaknya nggak bisa sekali nih Teh. Ngobrolnya Teh masih belum ngomongin petuahnya Luqman Al-Hakim. Belum bicara bagaimana Umar bin Abdul Aziz. Belum lagi wah itu banyak banget kalau mau diperhatiin. Ini ada serial 60 peri hidup sahabat Rasulullah SAW aja kalau dibatalin banyak banget itu. Sebenarnya kita ya. itu kalau berkeluarga kemudian bertanya kepada ayat, itu ada banyak sekali jawabannya di dalam itu, ya kan? Kita kan berkeluarga tidak dibimbing dengan wahyu seperti rasul-rasul yang membawa risalah ya. Nah, tapi kisahnya kan ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi nggak perlu jadi nabi untuk dapetin ayatnya gitu kan ya? Betul, iya kita tinggal tinggal berkonsultasi buka dengan aja. ayat itu, dan masalahnya kita jarang mengkaji ayat-ayat tentang parenting ini. Misalnya, katakanlah tentang Nabi Ibrahim, yang lebih masyhur adalah tentang ketauhidannya, gitu ya. Kita jarang mengupas bagaimana Ibrahim membersamai anaknya di dalam ketaatan. Ketika ngobrol dengan anaknya saat meninggikan Ka'bah, lihat seorang ayah dan anak bersama dalam ketaatan membangun Ka'bah. Sudah dilakukankah oleh ayah-ayah zaman sekarang itu kan? Itu kemudian misalnya soal Musa. Ketika soal Musa kan kita fokusnya pada bagaimana persaturannya dengan Firaun dan seterusnya. Padahal sisi parenting dari Nabi Musa adalah bagaimana ibunya kemudian ketakutannya. Ketika orang takut kan harusnya didekap ya. Tetapi ketika orang takut, Allah menyuruh ibunya Musa untuk dilarung gitu. Tapi ketaatannya itu mengikuti, ya udah dilarung gitu. Itu ada banyak hal sisi parenting dari jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin meyakinkan ibundanya Musa bahwa udah kali ini biar aku yang ngurus. Betul. Gitu ya. Let me gitu kata Allah. Gitu. Masya Allah. Gitu mungkin buat sahabat KMKI dimanapun berada, ini nggak berasa waktunya udah main habis aja. Kayaknya mesti ada seri 2, seri 3, seri 4 dan seterusnya nih. Gria Aso kayaknya nggak bisa selesai. Nanti orang-orang bosen juga. Enggak juga. Karena ini masih banyak yang perlu kita pelajari. Ada begitu banyak hal yang kita harus mau itu tadi berkonsultasi dengan ayat. Iya, mengaplikasikan, mengambil, pick and apply Al-Quran and Sunnah itu di real life. Karena somehow banyak orang yang kemudian meletakkan Rasulullah SAW itu di Menara Gading, sehingga ya dia kan Rasul, ya susah lah kita mau. Padahal enggak seperti itu gitu. Padahal setiap kita punya Allah yang sama, punya privilege yang sama. Ketika kita tahu bahwa Allah pasti akan mendengar apa yang kita minta,
Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Izin Teh ini menyampaikan sedikit ya, mangga. terkait bahwa kita kan manusia biasa gitu ya. Ya. Saya ingin kita sama-sama menyimak di surat Ali Imran ayat yang ke-33. 333 gitu. Di situ Allah mention keluarga Imran yang notabene adalah manusia biasa, Ya. bukan rasul, bersama-sama diletakkan dengan Adam dan keluarga Ibrahim. Masya Allah. Jadi jangan pernah berpikir bahwa aku kan manusia biasa. Itu loh, Allah sendiri meletakkan keluarga Imran di dimension di ayat yang sama dengan para rasul. Adam, sesungguhnya ada Adam, Nuh, keluarga Ibrahim. Keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Masya Allah. Dilebihkan di atas umat yang lain gitu kan. Di masa masing-masing. Jadi, di masa masing-masing. Masya Allah. Applicable banget ini. Iya, jadi jangan kemudian membandingkan, itu kan Rasul. Ya, gitu. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Dibantah oleh ayat itu. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Ini menguatkan sekali. Mudah-mudahan semua anggota MKI dimanapun berada. Ini saya nggak tega kalau menerusin ngobrol saudara-saudara kita yang di timur udah mulai kiap-kiap ini kayak. Karena kita kasihkan ngobrol yang lain pada mulai ngantuk ini. Jadi insya Allah kita akan sambung lagi teh. Kalau masih ada umur kita, insya Allah kita jangan kapok untuk ngobrol sama saya, karena kalau sama saya itu mata angin itu cuma satu teh. Apa? N, north. Kan kalau bahasa Inggris kan north, west, east, south gitu ya. Kalau pakai bahasa Jawa kan N semua. Ngalor, ngidul, ngetan, baling, ngulon gitu kan. Ya N semua kan gitu. Iya. Jadi kalau sama saya pasti ngalor, ngidul, ngetan, baling, ngulon ini insya Allah. Tapi mudah-mudahan perbincangan kita malam hari ini menjadi manfaat buat kita semua. Kita belajar. Jadi makin banyak kita berkutat dengan Al-Quran, makin besar peran Allah SWT menguasai hidup kita insya Allah. Dan makin kita cinta sama Rasulullah SAW, makin Allah SWT berikan rahmat dan kecintaan yang begitu luar biasa beserta ampunannya lengkap. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Syukran jazakumullahu khair. Teh Nina, salam buat keluarga. Mudah-mudahan ini manfaat buat semuanya dan tetap jadi yang terbaik. Kita kerjakan yang paling baik, biarkan Allah yang mengerjakan sisanya. Do the best, be the best, Allah will take care of the rest. Sampai di sini dulu matahari malam perbincangan dengan Teh Nina. Kita akan sambung dengan beberapa kriya asuh yang akan datang. Saya masih belum membedah banyak dari Teh Nina karena beliau ini kalau nggak dikorek nggak keluar ilmunya. Jadi kita mesti banyak nanya sama beliau. Dan mudah-mudahan kita insya Allah ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Sampai pekan depan, insya Allah kita akan ketemu lagi di Mutiara Hati malam. Sampai di sini dulu. Tadi Al-Jambari undur diri. Mudah-mudahan Allah SWT tetap memberikan hidayah kepada kita untuk senantiasa mencari ilmu syar'i. Dan kemudian Allah SWT memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita serta iradahnya untuk kemudian memudahkan kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur dan mengenal hikmah lebih banyak lagi. Billahi wasabil haq akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice weekend. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
واجعله لنا حجة